Hey, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya pulang juga setelah 2 malam nginep di tempat sepupu aku. Sebenarnya bukan rumah sepupu, itu rumah bude mamahnya sepupu aku. Dan sepupu aku tinggal di belakang rumah budeku. Dan aku nginep di rumah bude itu nggak ada bude, tapi ada sepupuku yang lain nginep di situ. Dan cukup ramai juga karena ada keponakan aku 3 perempuan semua. Awalnya tuh cuma niat main bentar doang, makan-makan, ketemu ponakan, malah jadi ngaret sampai 2 malam. Tapi ya lumayan, sekalian menghindari drama macet pagi sama sore. Aku nggak mau berangkat kepagian dan nggak mau pulang kemalaman karena macet. Dan sekarang waktunya balik lagi ke kehidupan anak kos. Nah, kamarnya udah nunggu, editing juga udah nunggu, dan tentunya cucian juga mungkin nunggu juga. Oke, hari ini kita balik ke rutinitas bebersih lantai. Yap, begitu datang teras aku berdebu sampai masuk ke kamar aku. Di dalam sih nggak terlalu berdebu banget karena sebelum aku tinggal, aku udah sapu, aku udah pel. Jadi yang benar-benar berdebu banget, kotor banget itu teras aku karena aku bagian pojok dan aku yang bersihin. Ada batasnya sih dari jemuran sampai ke teras sebelah kiri ya, ada di videonya. Dan ya udah aku sapu-sapu di situ. Biasanya debunya sih emang larinya ke situ, ke sini karena emang pojokan, dan sebelah kanan aku itu langsung ke tangga bawah dan ke atas. Jadi anginnya tuh masuknya dari kanan, di kiri juga ada angin, cuma masuknya tuh tetap lebih banyak dari kanan dorongan anginnya gitu. Jadi sering banget kotor. Nah ini setelah aku beberes luar, udah rapi, aku nggak perlu ngepel di luar sih. Jadi cuma di dalam kamar aja. Aku udah belanja di tempat sepupu aku karena di sana lebih lengkap. Aku nggak tahu kalau di sini, belum pernah nyoba belanja. Ini aku mau masak tempe ditepungin. Ini sebenarnya tempe mendoan sih, cuma aku tepungin crispy gitu. Nanti aku bikin sambal sama kerupuk. Dan kebetulan aku lupa banget beli lalapannya. Sebenarnya aku males kalau masak sayur itu kayak sop-sopan gitu-gitu ya, itu kan terlalu banyak dan aku nggak punya kulkas, jadi takut busuk, juga males masaknya. Jadi biasanya aku beli lalapan, kalau bukan timun, selada air, kol, atau yang mentah-mentah gitu. Aku suka tomat ya, cuma aku lupa belinya. Aku orangnya apa adanya banget, jadi benar-benar natural ya, biar kayak anak kos banget, biar kayak manusia banget. Jadi nggak ada yang estetik. Beres-beres terus masak, habis itu selesai itu semua aku biasanya mandi. Soalnya aku nggak mau baju aku bau masakan, ya lebih idealnya kayak gitu menurut aku. Jadi ini aku goreng dulu, mungkin 2 aja lah, karena kebanyakan sih nanti biasanya aku masak lagi sore untuk lauknya. Tapi kalau untuk nasi aku masak dari sekarang. Jangan salah fokus sama tatakan pancinya ya, itu kaleng tenggo, karena aku nggak punya dudukan dan aku juga belum beli colokan listriknya itu yang panjang kabelnya. Jadi ya sementara pakai itu dulu. Kayaknya jam 4 atau jam 5 itu udah basi, jadi harus dimakan
sekitar jam 3 atau jam 4 biasanya aku kayak gitu. Jadi pas malam itu aku cuma ngemil biskuit atau goreng-goreng telur aja gitu, nggak pakai nasi, atau makan mie atau bakso misalnya. Terus lanjut aku mau bikin sambal. Jadi ini aku nyangin dulu bawang-bawangnya, bawang putih, bawang merah, cabai oranye 5 atau 6, biasanya aku pakai segitu. Terus tinggal tambahin masako atau garam. Karena masak nasi itu agak lama, biasanya aku tunggu 10 menit direbus, 10 menit dikukus gitu. Jadi selama nunggu aku biasanya editing video. Aku hampir setiap hari nge-record video terus editing video. Itu bisa seharian. Jadi punya kegiatan aja sih, karena aku juga nggak kerja. Ini panci favorit banget karena selain bisa masak nasi, bisa masak atau goreng-goreng di panci itu juga. Aku duduk lagi buat editing. Jadi nasi tadi aku tinggal dan belum goreng tempe karena masih panas banget. Aku biasanya duduk dulu lah santai-santai editing, nanti lanjut lagi sambil makan biskuit kesukaan aku, dicelup gitu di air. Biasanya aku editing video itu gabungan dari 3 hari. Jadi satu video isinya 3 hari, 3 video gitu ya, tapi dijadiin satu gitu. Jadi lumayan cukup panjang durasinya, jadi editingnya juga lumayan lama. Nggak tahu sih kalau misalnya di uploadnya satu-satu mungkin lebih mudah kali ya. Coba nanti aku coba. Aku lagi gabungin semua video yang udah aku record dari kamera atau dari HP aku sebelum akhirnya aku potong-potong mana yang mau dibuang, mana yang aku pertahankan. Habis itu aku kasih teks, udah ditonton lagi gitu sampai akhirnya nanti udah layak bisa di ekspor video, baru nanti di-upload di YouTube dan semua sosmed aku.
Aslinya aku nggak gendut ya, ini tuh cuma karena kaos dan celananya emang gombrong sengaja. Kalau udah serius banget sama ngedit atau ngupload itu bener-bener aku lupa sama kegiatan yang lain karena saking seriusnya dan hari itu harus di-upload. Aku baru mau mulai masak tempenya, jadi aku biarin dulu pancinya tadi kan sedikit basah biar kering dulu baru dikasih minyak, karena kalau langsung dikasih minyak nanti meletup-meletup kena tangan, kena tembok, kena lantai jadi lengket berminyak. Kalau pakai panci listrik itu dia kalau udah berasap nanti mati sendiri untuk ngademin pancinya, tapi nanti nyala lagi kayak gitu. Jadi gak usah khawatir dia nanti gosongan, pasti gosong sih, cuma nggak yang sampai kebakar gitu. Itu tempe udah dimasukin, nanti bawang dan cabe numpang goreng doang biar matang gak bau languk, baru nanti diulek. Aku selesaikan masaknya dulu karena aku mau pergi ke warung. Udah jam 2 siang, aku mau berangkat buang sampah sama isi galon aku udah habis masuknya. Ini jemuran tadi pagi udah kering, jadi aku angkat dulu.
Aku prepare dulu pakai kaos kaki, terus pakai bando karena gerah, tapi kayaknya akhirnya nggak jadi make. Terus galon sama sampahnya. Karena semua ruangan itu warnanya pink, jadinya warnanya jadi merah banget di kamera. Udah tutup jendela, terus kunci pintu, baru kita cus. Kosanku tuh bener-bener sepi banget, tapi karena di luar itu ada gerbangnya jadi lebih aman. Ini aku udah mulai turun ke bawah. Kalau chattingnya itu soft, semuanya tuh nggak bakal kelihatan merah banget. Pulang dari warung, aku bawa donat warungnya. Aku tuh suka banget donat apapun deh, pasti aku beli. Sorry ya, aku selalu kendala kalau ngedit video, backgroundnya itu pink tapi jadinya merah banget. Karena ini pinknya itu bukan pink soft gitu, pink apa ya namanya ya, jadi kalau di kamera itu warnanya merah banget karena cat di kosan aku semuanya serba pink. Aku beli ini 2 rasa, matcha dan red velvet. Pokoknya apapun makanannya, apapun minumannya, aku pasti di 2 rasa itu, enak banget. A few moments later. Capek ah. Sambil ngabisin donat, aku mau bilang happy after going through destruction. Yap, kadang kita baru ngerti rasanya bahagia setelah pernah ngerasain hidup berantakan. Setelah kehilangan orang, kehilangan arah, kehilangan versi diri sendiri, bahkan pernah ngerasa hidup udah nggak punya tujuan lagi. Tapi ternyata apa? Hidup nggak berhenti di situ sayang. Pelan-pelan kita bangun lagi, mulai ketawa lagi, mulai menikmati hal-hal kecil lagi, mulai punya mimpi lagi, dan yang paling keren apa? Kita nggak kembali jadi diri kita yang dulu. Kita jadi seseorang yang lebih ngerti apa yang kita mau, apa yang nggak mau, dan hidup seperti apa yang sebenarnya ingin kita jalanin. Jadi kalau sekarang hidup kamu lagi berantakan, mungkin ini bukan akhir. Ini kamu lagi dibentuk untuk kehidupan yang lebih bebas. One day, kamu akan lihat kembali dan menyadari sesuatu, ternyata kamu bisa bahagia lagi. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Thank
geser sedikit sambil ngelipet baju. Jadi kemarin itu aku ke rumah sepupu aku ngaret, karena yang tadinya mau pulang besok pagi, ternyata kalau terlalu pagi macet atau sore juga macet, jadinya tuh aku nginep semalam lagi gitu. Terus selama di jalan aku kan pesan ojol. Pas pesan ojol itu, ojolnya juga nggak terlalu paham sama daerah kosan aku gitu kan. Terus akhirnya ada maps-nya, tapi dia masih nanya gitu kayak habis Naga itu tuh belok atau masih lurus lagi gitu kan. Terus patokan aku tuh selalu Hokben itu kan warnanya kuning. Ternyata Hokben itu kalau dari arah aku waktu pindah ke sini itu iya lewatin Hokben, tapi kalau misalnya ke arah sepupu aku, arah pulangnya itu lewatnya Naga, pokoknya kayak gitu kan. Akhirnya ketemu patokan Hokben sama gang yang udah kelewat itu kan. Ternyata gang yang dilewatin itu masuk ke kosan aku gitu. Jadi intinya aku nggak ngerti, nggak begitu tahu jalannya. Abangnya juga nggak terlalu paham gitu. Padahal udah ada mapsnya kan. Terus sampai di kosan itu juga enak sebenarnya karena masing-masing sibuk. Tapi kalau misalnya papasan ya saling nyapa gitu kan. Kalau papasan, kalau misalnya enggak, rata-rata hampir jarang papasan sih gitu kan. Jadi menurut aku lebih nyaman walaupun memang kadang-kadang sepi, karena kan tetangga kosanku itu pulangnya pagi jam 2 atau jam 2 berangkat gitu, pokoknya gitu kan. Jadinya di lantai, jadi setiap lantai itu ada 3 kamar. Nah kalau misalnya lantai aku ini bener-bener paling sepi, cuma aku doang karena nggak pergi. Terus di bawah aku nggak tahu itu di bawah udah ada orang atau belum, kayaknya sih cuma terisi 1 ya atau 2, jadinya 1-0. Terus atas juga aku melihat mereka juga sibuk juga sih. Jadi dari lantai bawah sampai atas tuh benar sepi banget, dan pemiliknya itu kan ada di sebelah rumah gitu kan. Dan aku dari awal pindah belum pernah ketemu, jadi lewat WhatsApp aja kalau nanya apa gitu kayak gitu. Aku juga belum nyoba kalau belanja sayur gitu, belum nyoba sih, karena dari kemarin itu setiap beli sayur itu pasti di tempat sepupu aku di sana kan lengkap gitu. Kalau yang di sini aku nggak tahu sih gitu. Terus tadi aku kan beli galon ya kan, waktu nanya sama bapaknya itu tuh bilangnya bisa diantar sampai ke atas, kan harus naik tangga ya. Tangganya itu bukan tangga yang keramik gitu loh, itu tangganya tangga besi yang melingkar gitu. Tapi melingkar, enggak bukan melingkar, dia tetap ada tangganya gitu, tapi besi itu. Kalau melingkar kan agak susah ya mau naikin galon atau pindahan gitu. Terus yang lainnya kan ibunya bilang, oh sebenarnya mah nggak pernah ngadep ke situ, tapi versi bapaknya tuh bilangnya pernah gitu kan. Terus akhirnya ya udah kan aku udah bawa galon, tadi kan gede banget, pulang-pulang masih bawa galon lagi. Akhirnya aku bilang udah gue minta nomor WhatsApp aja, nanti aku WhatsApp, galonnya aku tinggal gitu. Soalnya bapaknya yang bilang kayak gitu kan, jadi aku lebih percaya sama bapaknya. Mungkin kalau ibunya yang bawa bisa, tapi untuk naik ke atas tuh nggak bisa dia potongnya gitu kan. Apalagi perempuan nggak bisa juga, aku kan gitu cowok kan. Karena aku juga nanya sama ibu kosnya, katanya tuh galonnya bisa diangkat sampai ke atas. Loh. Akhirnya aku bilang kayak gitu ke ibunya, nanti dilebihin gitu kalau dia ke atas. Udah tinggal nunggu nanti sore atau nanti malam lah gitu, habis maghrib aku mau WhatsApp lagi biar galon aku diantar. Karena tadi aku akhirnya beli botol ini yang spray yang dingin, karena bapaknya masih tidur siang. Mudah-mudahan aja bisa ya. Aku beli aqua, terus ya udah dah, tinggal tunggu aja, ini lagi ngelipet baju. Terus habis ini mau editing lagi. Nah video aku tuh kemarin, aku videonya satu video ya isinya tuh 3 hari karena total hari. Nah ini tuh ada kendala pas lagi ngedit di CapCut itu, kalau misalnya di pertengahan ada kesalahan terus kena potong atau gimana ya, pokoknya tuh jadinya ke belakangnya tuh berantakan gitu, suaranya di mana, teksnya di mana gitu. Tapi kalian yang udah pernah pakai CapCut, kendalanya pasti kayak gitu kan. Terus akhirnya aku ngerapihin lagi, dan ini aku bikin video baru gitu untuk next video aku di YouTube besok upload. Mudah-mudahan sih gitu ya. Mudah-mudahan sih kelar videonya, nanti aku langsung upload gitu, karena
rasanya nggak tenang dan gatel banget, pengen ngupload aja gitu. Jadi kalau kendala tuh kayak stres banget aku gitu. Terus juga tadi aku udah waktunya ngisi paket kuota 100.000 doang sih. Terus listrik juga sama isi galon. Yaudah aja, aku mau lanjut angkut aja. Setelah lipat baju, aku mau masukin bajunya ke dalam laci. Berantakan banget ya kamar aku. Ini udah jam berapa ya, udah mau maghrib kayaknya. Terus aku mau beres-beres dulu, mandinya nanti malam sebelum tidur. Ini bener-bener gak ada tempat penyimpanan lagi, kayak matras aku taruhnya di pojok di gulung, mendingan sih. Padahal aku bawa barang gak terlalu banyak loh, tapi tetap kelihatan banyak banget. Sebenarnya sebagian barang aku udah dikirim ke rumah orang tua aku, tapi tetap aja kelihatannya banyak banget gitu ya. Semoga gak nambah lagi barangnya. Udah mulai kelihatan rapi, tinggal mejanya nanti dipojokin, dilipat, terus dinaik-naikin semuanya. Kasur juga udah rapi. Sumpah tadi yang galon itu ngabarin kalau nggak bisa diantar ke atas. Akhirnya tadi aku minta tetap anterin, tapi taruh di depan pagar. Aku udah bilang sama ibu kosnya kalau nanti katanya ibu kos bakal diantar ke depan bapak kosnya. Ya udah, akhirnya si yang warung itu naruh di depan pagar, tapi nggak mau masuk ke dalam sampai ke pintu ibu kos. Itu jaraknya lumayan agak jauh, jadinya aku ngangkat galon itu dari pagar sampai ke parkiran motor. Itu masih dekat sama depan pintu rumah ibu kosnya. Jadi banget beneran angkat galon, bayangin udah gitu aku bawa dompet, bawa HP. Tadinya aku mau record, tapi kayaknya nggak mungkin, nggak bisa, cara megangnya gimana aku nggak tahu. Jadi tadi aku cuma nganter sampai parkiran motor. That's actually sounds so cool. I can believe You get like chocolate. Well, you get like so kids and teenagers when they go trick or treating.
ngobrol sama Mamas dulu. Habis itu aku tutup telepon dan prepare buat tidur. Capek banget setelah ngedit seharian, beberes dan lain-lain. Ketemu besok ya. Bye bye. So the kids get happy and the parents get really. Yeah, it's like vodka.